Ya, sahabat budaya, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 4 RRI Semarang. Dan pukul 8.07 kita bersama dalam Jateng Gayeng Labuh Budoyo di kesempatan pagi hari ini. Dan satu topik yang akan kita kupas, akan kita bahas di pagi hari ini adalah tentang di tengah kesulitan lahir kebersamaan ya. Yang akan kita bahas nanti bersama narasumber kita di pagi hari ini ada Bapak Sadiman Alkundarto dan juga Ibu Siwi Untari. Beliau adalah Ketua Paguyuban Senam Pasar Kembang Kemalang Klaten ya, dengan berbagai aktivitas sosial beliau yang luar biasa yang nanti akan kita bedah. Baik, kita sapa terlebih dahulu dua narasumber kita di pagi hari ini yang sudah tersambung. Yang pertama ada Bapak Sadiman Alkundarto terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi, Kung. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Titis Sembutu. Bagaimana kabarnya Pak Sadiman? Alhamdulillah, Semarang cerah, ngalian cerah. Dari kemarin hujan terus ya Pak Sadiman ya. Ini tadi lagi ngecek tanaman pada rusak apa enggak. Pak, pagi hari ini bersama siapa nanti nih, Kung? Bersama Bu Siwi Untari. Bu Siwi Untari ya. Ya, dihubungi dulu ya. Baik, kita sapa dulu Bu Siwi Untari. Selamat pagi Bu Siwi. Halo, selamat pagi Mas Titis, Mas Sadiman. Bagaimana kabarnya? Orang gunung ini. Gak apa-apa, saya juga anak gunung kok Bu. Iya. Gimana kabarnya Bu? Klaten cerah nih Bu. Cerah. Panas. Ya. Baik Bu Siwi, nanti kita akan ngobrol banyak nih tentang kiprah Bu Siwi dengan berbagai macam kegiatan sosial Bu Siwi tentunya. Tapi kita ke Pak Sadiman dulu untuk awalan. Bu Siwi standby dulu, jangan ditutup dulu Bu Siwi. Baik Pak Sadiman, ini topik kita pagi hari ini di tengah kesulitan lahir kebersamaan dengan sosok Bu Untari nih, yang Bu Siwi Untari yang akan kita bahas di pagi hari ini. Nah, seperti apa Kang ini Kang profil Bu Siwi ini dan juga kegiatan beliau yang inspiratif sekali ini. Terima kasih Mas Titis Sembodo. Salam hormat, salam sehat, salam bahagia dan salam sejahtera selalu ya. Semoga jajaran RRI Semarang semuanya sehat supaya tetap mengudara. Sahabat budaya Jateng Gayeng Labuh Budoyo, hari ini Minggu tanggal 20 Maret 2022. Ini episode ke-324 Mas Titis ya. Mengangkat tema di tengah kesulitan lahir kebersamaan. Ini kan Mas Titis. Tema sing langka gitu. Yeah. Kesulitan kok timbul kebersamaan itu ya memang ada, tapi kan kebersamaan dalam hal yang tidak baik gitu. Nah, ini nanti akan membicarakan di tengah kesulitan lahir kebersamaan tapi hal-hal yang baik gitu Mas. Ya, bersama narasumber Ibu Siwi Untari Mas. Beliau ini Ketua Paguyuban Senam, lebih lucu lagi ya. Paguyuban Senam loh nih. Iya, Paguyuban Senam kok kesulitan melahirkan kebersamaan dan bidang kegiatan kesejahteraan sosial gitu ya. Dia juga merangkap Ketua Perseduluran Gotong Royong Mas. Ini Pasar Kembang Kemalang Klaten. Gitu. Ini tanggane Pak Iwan. Wah, betul. Ya. Tema ini diangkat Mas Titis di latar belakangi bahwa di saat orang sedang kesulitan kok bisa lahir kebersamaan. Betul. Gitu ya. Tetapi untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan individu gitu ya, tapi untuk kepentingan kelompok ya, kepentingan masyarakat yang lebih besar gitu ya. Yeah. Sebab di tengah kesulitan mencari nafkah selama pandemi kurang lebih 2 tahun kemarin, ini kan ada juga yang kehilangan pekerjaan. Betul. Karena PHK atau karena ada aturan PPKM untuk tidak boleh keluar misalnya ya, tidak boleh keluar rumah atau pergi ke tempat lain, atau tidak berani membuka warung Mas, ya. Khawatir ada kerumunan orang. Dan sing kerumunan pejabat kan orang masalah gitu ya. Karena dia kan dijaga gitu. Ini sindiran ini. Ini kenyataan kok sindiran. Karena warung-warung itu kan orang sing nunggoni gitu. Malah ndak perlu ya ndanggake tutup. Ya.
Tetapi Mas, paguyuban atau perseduluran ini justru melakukan gerakan kepedulian sosial untuk orang lain. Itu loh yang luar biasa itu di situ. Nek kerjasama kegotong royongan kanggo kelompoke dhewe wis akeh Mas. Ya, nek perlu yo kelompoke kumbekno ora pati bener ya dibenerke gitu. Itu tapi ini kan tidak, ini justru melakukan gerakan kepedulian tapi untuk orang lain, itu yang luar biasa di situ. Maka RRI itu mengangkat yang seperti itu. Betul. Karena RRI kan ada unsur motivasi, unsur komunikasi ya, unsur menumbuhkan niat-niat orang berbuat baik, itu tuh RRI gitu loh. Ya. Nek liyane aku ora ngurus gitu ya. Ya. Nah, di dalam hati nurani Mas, mereka ini terdapat niat membangun perseduluran ya. Dengan siapa saja gitu. Tidak melihat pangkat, jabatan, status sosial, adat istiadat, kepercayaan, agama dan pandangan politik praktis gitu. Jadi itu orang di situ wis ora mikir bangsane kuwi gitu loh. Aku ki mikir menungso ya karo menungso gitu. Ya, sebab ini kebutuhan manusia, bukan kebutuhan kelompok gitu ya. Ini Bu Siwi itu berpandangan hidupnya begitu. Nah, saya baru bertemu tuh 2 kali Mas. Dengan Bu Siwi Untari ini, tetapi karena beliau itu dianugerahi kecerdasan kepedulian yang tinggi gitu loh. Betul. Jadi jalmo lipat gitu. Ya, ketemu sepisan piblo wis ngerti karepe gitu. Jadi kaya zaman aku cilik ki nek ana tamu, bapak kedep ngono kan ngerti nek kon godhog banyu Mas. Nggih. Ya saiki jajal jenengan kedep-kedep malah anake takon. Apa Pak? Bapak ki kelilip menapa kedep-kedep gitu. Nah itu Bu Siwi Untari ini termasuk orang yang jalmo lipat gitu ya. Ngomong sithike wis ngerti karepe gitu. Maka nalurinya Mas untuk mau membantu orang, ya bantu orang lain mestinya ya. Bisa menangkap karena terpancar Mas. Terpancar sinar kepedulian yang tinggi di dalam hatinya Mas. Jadi aran di sinar kepedulian yo bolak-balik ketemu, bolak-balik ngerti tapi ra nyaut-nyaut gitu Mas. Betul. Ya, karena harus ada kepekaan itu. Lah anugerah seperti ini Mas, ternyata itu tidak diberikan kepada semua orang gitu. Nah, sing marai luar biasa kan di situ. Lah Bu Siwi Untari ini hanyalah seorang pelatih senam Mas, bayangkan. Pelatih senam, bukan pejabat ya, dan bukan seorang pengusaha yang sukses. Dan hanya seorang ibu rumah tangga. Dari seorang suami yang karyawan satu perusahaan roti, coba. Tetapi dalam hidupnya ini tertanam kebutuhan tertinggi manusia Mas, yaitu eksistensi diri. Aku harus berbeda dengan orang lain yang lebih baik, gitu ya. Jadi bagaimana dirinya bisa bermanfaat bagi orang lain. Punya keprihatinan Mas di saat rakyat sekitar ini mengalami berbagai kesulitan. Itu kan luar biasa. Mikir ibu rumah tangga kok nganti mikir tanggane sakmono akeh kan angel itu. Ya. Lah Bu Siwi ini Mas menyempatkan waktu keliling desa ya. Tanpa dikawal ajudan Mas. Ya, tanpa pengawalan keamanan. Hebat ini ya. Menemukan beberapa rumah yang sangat tidak layak huni Mas. Bayangkan itu berdinding bambu yang sudah rapuh Mas. Banyak dimakan rayap itu ya, berlubang. Kunak goreng tempe wae ketok kok tanggane gitu ya. Lah lantainya masih tanah Mas, karena udan itu ya kebocoran ya lumpur gitu ya. Atap rumahnya sebagian sudah berterbangan Mas. Penuh angin zamane bencana Merapi itu. Lah beliau ini hidup di zona siaga 1 Gunung Merapi Mas, coba. Ini kelompok-kelompok Kemalang ini kan berada di zona 1 ya, sekitar 6 kilo 4 kilo tuh. Perjalanan Mas dilanjutkan beberapa lokasi. Ini menemukan juga beberapa tempat ibadah. Yaitu tempat untuk menghadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali sudah tidak layak untuk tempat menghadap Tuhannya yang suci ya, dan memberikan banyak kenikmatan gitu. Wong arep ngadep Gusti Allah sing meni sing meni kesejahteraan, meni bumi sak isine kok sing dienggo salat ki ra kewan parake gitu lho. Nah ini Bu Siwi Untari ini terketuk Mas. Ya kadang mereka itu terlintas di renungannya di masa lalu Mas. Zaman dulu itu kan tiap 100 tiap 1 tahun kan ada masjid baru gitu ya. Sekarang kan sudah 24 tahun nggak ada.
Ya. Sudah 24 tahun tuh nggak ada masjid baru. Dulu setiap tahun ada 100, bayangkan ya 24 tahun kan 2.400 gitu. Luar biasa. Sekarang sudah tidak ada lagi ya. Jadi maka lahirlah pemikiran cerdas untuk berkeinginan ya, merehab musola yang sudah tidak layak, Mas. Tidak hanya di 1, 2 atau 3, Mas. Bahkan sudah sekitar ya mungkin sudah sekitar 20-an mungkin sekarang ya. Sebab saya dulu ke sana itu baru 18 atau 17 itu. Sekarang mungkin sudah 20-an. Dan ini bisa merambah di daerah Jogja, Mas. Wah, sampai Jogja ya, juga ya? Iya, karena kan dibutuhkan orang sana. Oh, ngaten. Kan angel goleki wong sing peduli gitu. Saiki lho, Mas. Nggih, betul. Zaman dhisik ya akeh wong peduli-peduli ngono. Tapi sekarang ini kan peduli awake dhewe wae angel saiki. Betul. Ya, apalagi peduli orang lain. Ya untuk bisa dipakai, Mas, memanjatkan doa dengan khusyuk. Ini kan kudu tempatnya sing apik, Mas. Betul. Ya ini di samping gerakan pembangunan fisik, Mas, juga kegiatan peduli korban bencana Gunung Semeru. Kemarin itu jumlahnya yang dimintakan dukungan pada kelompoknya yang ada di Kemalang itu sudah hampir 50 juta, Mas. 44.750.000 atau berapa gitu. Iya. Ini kan luar biasa. Ngantasi wong pegunungan sing daerah bencana alam ning kono tanduran ya urung pati akeh gitu ya. Kehidupan sosial ekonomi nek arep dodol ning kota yo adoh gitu ya. Ditambah ana PPKM. Lho kok isih sempat bisa mengumpulkan uang lebih dari 40 juta. Ini kan luar biasa, Mas. Luar biasa itu. Iya. Lah mulane tak jak sama panjenengan ning RRI itu karena luar biasa. Iya. Nek biasa-biasa wis ben digoleki kancane liyane wae gitu ya. Ini yang luar biasa. Karena pendengar, Mas, sudah pada siap ini di HP ya. Siap. Dan radio masing-masing ini udah pintar goleki, Mas, ning ngene Play apa itu? Google Play. Ya, streaming itu udah pintar goleki, Mas. Ya. Antara lain ini Ibu Dr. Lis Fahimah, Mas. Ini asisten administrasi umum Sekda Kalimantan Tengah. Ini aktif, Mas. Pacar-pacar wis arep wis nyiapke ngrungokne. Terus Pak Udri, Mas. Pak Udri itu mantan Widya Eswara Kementerian Sosial. Yang sekarang menjadi tokoh masyarakat pulang kampung ke Kalimantan Selatan. Terus pemerhati setia acara Jateng Gayeng Labuh Budaya minggu pagi yang sudah menempatkan diri, Mas. Karena tadi masih ada yang di perjalanan. Saya tak nunggu panjenengan makan masih ana ning perjalanan. Tetapi ini sudah dekat rumah. Nah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Ki lek ngrungokne kok ndi, Mas? Kok Jatinegara, Mas? Walah. Kok Jawa Timur. Aku tak melu ngrungokne gitu. Oh iya, Pak. Terima kasih aku. Sebab itu kan Bumi Harjo Kemalang kan termasuk binaan beliau. Betul. Iya. Terus Mas, jajaran PPAD ini Pak Haji Amin Samsudin ini ya. Ini mesti instruksi kepada PPAD Jawa Tengah kon ngono-ngono. Jadi pensiunan ku kudu ana manfaate gitu. Betul. Ya, pensiunan kemeng turu malah dadi penyakit gitu. Betul. Ya. Ngrungokne radio karo mbok menawa iso ana sing di laksanakan secara pribadi atau secara kelompok gitu ya. Terus grup WA PLK Indonesia, Mas, di Surabaya markasnya, Mas. Wah, ini rajin, Mas. Dia menangani anak-anak bermasalah itu. Ya. Jadi anak-anak bermasalah kesejahteraan sosial ini di Surabaya. Dia punya jaringan nasional, Mas. Yeah. Jadi tapi pusatnya di Surabaya. Ya. Terus LKS BMA Jawa Tengah. Ya. Terus dan lain-lain, Mas, banyak sing do WA kepengen ngrungokne termasuk DPD IPSPI Jawa Tengah itu anggotane 400-an itu. Nah, sebaiknya, Mas, ini segera saja dilanjut ya. Dialog dengan Bu narasumber yang luar biasa ini supaya banyak manfaat untuk bahan motivasi ya. Dan pengalaman bagi yang lain yang berkeinginan untuk mengembangkan kepedulian sosial untuk kehidupan yang lebih baik bagi orang lain. Gitu, Mas. Monggo dilanjut sama Bu Siwi Untari. Baik, terima kasih Pak Sadiman untuk paparan awalnya. Ya, kita langsung ke Bu Siwi Untari. Masih bersama kami Bu Siwi? Iya, Mas Titis, Pak Sadiman. Ya. Baik, Bu Siwi, ini luar biasa sekali diceritakan sekilas tentang kiprah Bu Siwi ini ya, dengan pas deluran gotong royongnya yang kemudian ini juga memberi efek sangat positif sekali di tengah masyarakat, bisa membantu masyarakat juga. Nah, yang pertama Bu ini,
Pasdeluran Gotong Royong ini berdirinya mulai kapan sih Bu awalnya Bu? Kalau berdiri resminya itu tanggal 26 bulan 9 2017, Mas. 26 bulan 9 tahun 2017. 2017 ya. Nggih. Berdirinya yang punya struktur organisasi. Dulu-dulunya cuman kumpulan beberapa orang kayak gitu, tapi diresmikannya itu tanggal 26 bulan 9 2017. Berarti sudah 5 tahun ini ya Bu ya? Iya Mas, alhamdulillah. Nah, yang melatar belakangi mungkin Bu Siwi dan juga teman-teman ini membentuk ataupun menciptakan Pasdeluran Gotong Royong ini apa sih Bu? Yang membuat Bu Siwi punya kerentak untuk membuat Pasdeluran Gotong Royong ini Bu? Yang jelas pertama, Mas, kalau nek wong Jawa Mas, menyatukan balung pisang, balung pisang itu loh Mas. Betul. Iya, itu menambah saudara. Yang jelas biasanya teman dhisik kancaku cilik, dhisik tanggoku, dhisik sedulurku. Jadi disatukan dalam satu wadah yang kita kasih kelompok paseduluran. Jadi itu semua bisa Mas, bisa tanpa syarat bisa jadi anggota paseduluran. Oh gitu. Iya. Jadi memang yang terpanggil untuk ikut berkontribusi silahkan bisa ikut bergabung di Pasdeluran ini ya Bu Mas, ya. Terbuka untuk umum dan tanpa terkecuali dari yang sepuh sampai yang muda, dari laki-laki sampai perempuan, dari yang pegawai sampai yang rakyat jelata. Semuanya bisa bergabung di Paseduluran kita. Oh gitu. Jadi memang tidak dibatasi apapun ya Bu ya. Semua boleh. Iya. Paseduluran tanpa syarat katanya Mas. Pasdeluran tanpa syarat betul. Tanpa tendensi apa-apa pokoknya ya Bu ya. Iya Mas. Iya. Nah, kalau sampai sekarang Bu ini anggotanya sendiri ada berapa ini Bu dan tersebar di mana saja ini? Kalau anggotanya itu mungkin ribuan ya Mas. Ribuan, luar biasa sekali. Iya kan itu awal mulanya kita dari tadi sudah ceritakan sama Pak Sadiman, sama saya cuman ibu rumah tangga dan senam pertama, terus dari member senam sama beberapa kelompok senam, terus itu ada yang sampai sekarang kita ke Boyolali, Boyolali, ya sekitar Gunung Kidul, Boyolali, Klaten, Jogja sekitarnya, kayak gitu. Tapi cuman untuk yang perbatasan Jogja, perbatasan Boyolali gitu Mas. Oh begitu. Iya. Iya, jadi memang sudah di beberapa tempat ya Bu ya, terutama di Boyolali, di Klaten, perbatasan Jogja, Klaten juga begitu ya Bu ya? Iya Mas. Iya. Nah, dengan anggota segitu banyaknya Bu, mengkoordinasi apa nggak susah itu Bu? Itu setiap kelompok kan kita punya ketuanya Mas. Jadi yang dimasukkan di grup Paseduluran itu sekitar 100-an orang itu wakil dari kelompoknya masing-masing gitu Mas. Jadi nanti misalnya kita ada event, ada ada kegiatan, nanti kita woro-woronya di grup. Nanti untuk ketua kelompoknya memerintahkan untuk anggotanya gitu Mas. Jadi sambung menyambung kayak gitu. Berarti memang sudah dibagi sub-subnya begitu ya Bu ya. Setiap ketua kelompok ini punya anggota sendiri begitu. Jadi rantai koordinasinya lebih mudah begitu ya Bu. Iya kayak gitu Mas. Nah, kalau Bu Siwin sendiri kan berarti ketua Pasdeluran Gotong Royong nih ya Bu ya. Nah, kalau yang memotivasi jenengan Bu untuk mau menjadi ketua Pasdeluran Gotong Royong kan juga nggak mudah Bu, mengumpulkan banyak orang, kemudian mengkoordinasi banyak orang. Nah, yang memotivasi Bu Siwi apa Bu? Apakah karena mungkin niatan untuk membantu saudara-saudara yang lain atau seperti apa ini Bu? Yang jelas, yang pertama saya pengen punya banyak saudara Mas, pengen punya banyak saudara dan pengen otomatis di setiap silaturahmi kan membawa pahala ya Mas. Betul. Yang itu yang saya cari
nanti kalau teman saya banyak, saudara saya banyak, pasti rezeki saya juga banyak. Wah, betul sekali, Bu. Iya, Mas. Jadi itu kita dari persaudaraan itu udah menumbuhkan banyak keuntungan, Mas. Yang jelas banyak sekali yang kita ambil dari banyak saudara itu tadi. Ya, kayak gitu, Mas. Dengan banyak saudara melalui pasdeluran ini kan berarti ketika ada satu permasalahan bisa dipecahkan bersama ini ya, Bu ya. Iya, Mas. Iya. Tapi otomatis kalau banyak teman kan kacanya bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau ada masalah, kalau cuma satu orang kan nanti pasti goyah, Mas. Tapi kalau banyak orang, mesti bakoi. Lebih gitu. Salut, lebih solid ya, Bu ya. Iya, Mas. Ya, apalagi ini kan jumlahnya juga sudah ribuan ini, Bu. Jadi ketika ada satu permasalahan atau yang bisa segera diselesaikan, lebih banyak yang nyonggo begitu ya, Bu ya. Iya, Mas. Iya. Ya, baik. Lalu Bu Siwi, kalau bentuk kegiatan sendiri dari pasdeluran gotong royong ini apa saja ini, Bu? Iya, kalau dulu itu cuman senam tak ya, Mas. Tapi kita kok lama-lama senam itu kan saya nggak di dinas-dinas, Mas. Kalau Pak Sadiman kemarin tanya, siapa Mbak Siwi ngajar senamnya di berapa dinas? Maaf Pak, saya nggak di dinas, Pak. Saya cuman antar RT. Jadi saya cuman ke RT ke RW. Saya kan Mas sampai ke sana desa teratas di daerah Kemalang, Balirante itu loh, Mas. Ya, jadi dulu kan cuman itu, tapi dengan berjalannya waktu saya setiap hari bertemu dengan mereka, bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah. Itu pasti kan kita menemui beberapa Mas, yaitu tadi yang ngendika aja sama Pak Sadiman. Di situ kok ada yo orang sakit, kok ada yo fakir miskin, kok ada ya anak yatim, kok delalah di situ kok mau nunut ke musola, kok ada musolanya kayak gini ya, kayak gitu, gak ada orang yang masih kayak gini. Di Indonesia kan udah maju toh, Mas. Ini Indonesia negara maju, tapi kok ternyata di balik-balik pemukiman, maksudnya di pemukiman yang masih jauh dari kota itu masih ada beberapa yang belum tersentuh. Betul. Gitu loh, Mas. Memprihatinkan begitu ya, Bu ya. Iya, itu ternyata juga mereka karena sesuatu hal mungkin Mas tidak tersentuh oleh dana dari kelurahan atau apa gitu, karena sesuatu hal gitu loh, Mas. Jadi kita dari Pasdeluran punya inisiatif, Mas, untuk membantu hal-hal yang kayak gitu, membantu hal-hal untuk orang-orang yang membutuhkan. Tapi kemungkinan dari dulu itu dari uang kecil loh, Mas. Kita dari patungan sedikit kayak gitu. Nanti terus lama-lama ternyata banyak yang berminat kayak gitu, Mas. Awalnya itu. Jadi kalau pendanaan sendiri dulu swadaya begitu ya, Bu ya? Dari sekarang pun kita masih Mas, masih gimana ya, Mas Yo? Anggotanya itu suruh nyebar. Saya buat brosur, Mas, brosur untuk misalnya yang dibantu si A, alamatnya sini. Ngoten niku kula buat brosur, nanti tak sebarkan ke grup-grup WhatsApp, ke anggotanya tak suruh buat story WA atau gimana gitu toh, Mas. Nanti ada yang ngasih, ada yang ikhlas. Tapi saya juga bilang nggak harus banyak. Nanti uang 1.000 pun kita terima, kayak gitu, Mas. Betul. Iya. Jadi memang dengan Bu ya, dengan cara swadaya ini malah justru ini yang semakin membuat banyak orang salut dan juga mungkin kemudian tergerak hatinya untuk ikut membantu juga ya, Bu ya. Iya, Mas, iya. Iya. Nah, kalau dari pihak-pihak lain, Bu, apakah mungkin ada yang juga membantu ataupun memberi pendanaan begitu, Bu? Kalau kita pihak lain itu biasanya kita sama komunitas, Mas. Komunitas yang di lereng Merapi, khususnya daerah Klaten. Itu nanti kalau misalnya ada untuk yang kegiatan besar loh, Mas, untuk yang
bantuannya itu sampai untuk bencana nasional seperti Semeru atau yang Palu, Lombok kemarin itu kita menggandeng dari seniman, dari grup motor, grup truk sekitar lereng Merapi itu Mas, daerah Kemalang. Oke. Dan juga mereka juga langsung tergerak gitu ya Bu ya, untuk biasanya Mas, kita udah berteman toh sama mereka. Betul. Setiap event sosial itu kita saling jawil menjawil. Jadi misalnya ayo grupnya Mbak Siwi Senapa Seduluran ngewangi eventnya ini, nanti kita gantian Mas. Kalau kita untuk yang grup Senapa Seduluran ada event, kita jawil juga. Dari seni itu biasanya kita yang dari itu loh Mas, Garuda Merapi, yang gedruk kan sekarang gedruk lagi ngetren. Untuk yang gantilan dari Satrio Mudo Tawang, yang Brojo Musti dari Glonggong itu mereka juga cuman Mas sambatan. Jadi ayo dong ngewangi tapi orang untuk bayar, kita untuk kegiatan sosial kayak itu mereka tombok Mas. Tapi justru itu yang Bu ya, ada rasa senang gitu Bu ketika bisa membantu orang lain begitu ya Bu ya. Iya. Dan ini kan juga dengan berbagai macam komunitas yang ada. Lalu tadi dari Pasdeluran Gotong Royong juga sudah sedemikian banyak. Ini kalau misal Bu membantu untuk bedah rumah begitu ya Bu ya, kira-kira berapa waktu ya dibutuhkan sih Bu untuk kemudian bisa menggalang dana dan akhirnya bisa membantu begitu Bu? Iya Mas, ini dulu anggotanya kita itu banyak ya Mas. Untuk anggota Pasdeluran Mas, kan ribuan orang. Tapi untuk yang terjun di lapangan biasanya ya cuman berapa ya Mas, 20-an orang. Pasti untuk yang anggotanya itu ya mungkin itu tadi untuk cuman penggalangan dana ikut berpartisipasi, tapi untuk terjun ke masyarakatnya itu cuman orang ini. Jadi ya berapa nanti 20 orang. Ini belalah kita pas Mas. Kita ini tadi banyak yang kesini pas ini tadi siaran sama mau Mas. Ibu-ibunya mau ngusung batako, bongkar muat batako itu loh Mas. Iya, mau bantu ke tempatnya, kita dalam proses bedah rumah tempatnya Pak Rudi. Pak Rudi itu warga desa Jiwan, Bayan Jiwan Karangnongko. Itu lumpuh 2 tahun Mas. Karena kena aliran listrik itu loh Mas. Ya udah 2 tahun lumpuh. Ternyata di situ itu niat kita dari kemarin nggak untuk bedah rumah Mas. Kita cuman saya senam di daerah situ, terus ada yang bilang Mbak Siwi, saya tonggoku lumpuh selama 2 tahun mesake. Lah saya kesana toh Mas. Kita kesana terus kita bantu untuk sembako. Cuma sedikit Mas, kemarin itu pas datang pertama itu kita cuman bawa Mas, beras sama gula, telur sama minyak mungkin itu ya. Terus di situ itu saya prihatin Mas, saya nangis. Rumahnya itu di pinggir jurang. Di pinggiran nggak ada tetangga itu. Di situ itu gedeknya sama bolong-bolong Mas. Di situ saya ngelus dodo. Saya bilang gini, ya Allah, kok zaman saiki jek ono kaya ngono. Kayak gitu toh Mas. Terus tinggal sendirian di situ. Gedeknya itu bolong-bolong Mas. Misalnya ada hewan masuk bisa. Anjing aja bisa masuk di situ. Wong gedeknya itu bolong-bolong terontong. Di bawahnya itu udah pangan rayap itu loh Mas. Sedemikian parahnya ya Bu ya. Iya. Terus saya sama teman-teman langsung saya langsung di grup itu misalnya kita bantu Mas Rudi itu nggak cuman pengobatan gimana. Pengobatan itu maksudnya untuk wirawiri loh Mas kemarin itu. Betul. Untuk yang mungkin BPJS sudah tercover, tapi untuk yang wirawiri kan juga pakai uang Mas, wong yo akun motor yo kayak gitu ya Mas. Terus teman-teman setuju. Terus itu untuk yang donasi pertama dan kedua itu kita wujudkan uang. Tapi yang ketiga ini kita berpikir kalau kita bedah rumahnya gimana ya. Kita ngedeki gitu loh Mas, ngedeki omahe kayak gitu toh Mas. Terus ternyata itu dari teman-teman saya yang berbagai komunitas tadi saya jawil toh Mas. Ada yang panggilan jiwa, grup panggilan jiwa, relawan
Telaga Watu, King, ya itu tadi saya kan di sana di atas banyak yang juragan-juragan pasir itu loh Mas. Terus itu ada yang apik Mbak rapopo nggak apa-apa. Ada yang bantu pasir, ada yang bantu batu. Luar biasa. Ada yang juragan kayu, Mas Kenyot itu bantu kayunya. Ada yang Mas Jenarto juragan pintu itu loh Mas. Itu nyokong itunya, terus delalah banyak yang terketuk. Aku tak pengen nyokong semen, aku tak pengen nyokong baune, aku tak pengen nyokong montore kayak gitu Mas. Iya, terus delalah sampai di situ Mas. Mungkin perjuangan kita memang lagi diuji ya Mas. Ternyata di situ itu kita sampai di Jiwan itu ternyata rumahnya itu bukan rumahnya, bukan tempat tinggalnya, bukan maksudnya bukan tanahnya gitu loh Mas. Dia itu cuman numpang selama ayahnya hidup nopo pripun delalah bapak Mas Rudi itu udah meninggal gitu loh Mas. Dengan jalan lain kita oper ke tempat istrinya delalah tempat istrinya itu di daerah masih Karangnongko di Jetih Dalangan di situ cuman ada sisa rumah tanah itu sekitar berapa ya Mas? 4 meter mundurnya 5 atau 6 meter gitu. Terus kita bangun di situ Mas mulainya hari Selasa kemarin. Oh begitu. Yang penting ada tempat untuk berteduh dulu nanti gitu ya Bu ya. Iya Mas. Luar biasa sekali. Ya baik sahabat budaya, masih bersama kami di Perempatan RRI Semarang dalam acara Jateng Gayeng. Masih bersama Bu Siwi Untari juga dengan kisah inspiratif beliau nih tentang pasduluran gotong royongnya yang juga memberi efek sangat positif sekali di tengah masyarakat dengan bisa membantu masyarakat tadi yang diceritakan tentang membantu untuk bedah rumah juga, membangun musola juga. Nah, baik kita lanjutkan. Bu Siwi masih bersama kami, Bu. Iya, Mas Titis, masih di sini. Baik, kita lanjutkan, Bu. Nah, Bu, sekarang kan ini kita lagi di kondisi pandemi, kondisi yang serba sulit dikatakan begitu ya, Bu ya. Nah, caranya Bu Siwi untuk memotivasi atau merayu anggota sehingga bisa tergerak hati dan bisa mengumpulkan dana besar dan mau meluangkan waktu untuk gotong royong demi kesejahteraan orang lain, gimana sih Bu caranya merayu teman-teman anggota ini, Bu? Iya, cuma Mas, kita masih dikasih sehat, kita masih dikasih suka. Lihatlah, maksudnya kita melihat yang di bawah kita gitu loh Mas. Betul. Jadi kalau yang sehat, teman-teman saya semua otomatis sehat-sehat loh Mas, kan pecinta senam. Iya, saya bilang gini, ayo lihatlah kita masih sehat. Itu loh Mas Rudi, 2 tahun lumpuh, kayak gitu cara motivasinya Mas. Terus misalnya mereka juga nggak punya uang Mas, wong yo ada sing punya anak banyak, punya anak gini, terus misalnya, halah ayo Siti, duit sewu, 1.000, 5.000 kepedulian kita, mungkin itu nanti bisa meringankan beban mereka, kayak gitu Mas. Jadi mereka tidak harus banyak, kita sedikit dari sedikit-sedikit ya gitu. Terus biasanya kan kita dibikinnya happy Mas, jadi semua kegiatan kita, itu ngudak labur, itu ngusung semen, itu kita ngusung batu, cewek-cewek loh Mas itu. Kita bikin happy. Wah. Iya, jadi di situ kita sambil guyonan, sambil mungkin jogetan kayak gitu, tapi lebih cenderungnya kita lebih banyak bersyukur Mas. Jadi kalau orang lebih banyak bersyukur otomatis mereka alhamdulillah masih dikasih rezeki sehat, rezeki walaupun sedikit masih banyak yang lebih kekurangan dari kita. Jadi pasti mereka saya rayu-rayu Mas. Ayo sujud piro 10.000 jeng 5.000 nggo ngamal. Kayak gitu Mas. Ya baik. Lalu Bu Siwi, ada nggak sih Bu ini program yang belum tercapai atau belum selesai dari teman-teman pasduluran gotong royong ini Bu? Banyak Mas. Apa saja Bu ini Bu kira-kira Bu? Untuk yang kemarin itu kan memang yang dikasih sama Pak Ngadiman itu kita udah bantu tapi nggak penuh maksudnya kita untuk bantu kan rehab musola atau apa gitu ya memang udah banyak Mas, kita sampai ke Boyolali sampai ke perbatasan Jogja kayak gitu, tapi kita bantu ya seikhlasnya. Ada yang satu musola itu kita galang dana sampai 3-4 kali. Alhamdulillah itu mungkin ya Mas, rezekine musolane kadang ada yang Mbak Siwi musolaku harap mau membangun tolong nanti saya sudah bilangnya saya gini Mas, iya
tapi cuman seikhlasnya. Maksudnya kita nggak punya kas loh Mas, nggak pernah kita punya kas. Iya. Jadi kita kalau mau ada langsung kita bareng. Mungkin kita adakan senam masal, kita bawa kerdus itu loh Mas, senam masal gratis. Nanti kita muter, ada yang ngasih kerdus itu 1.000, 2.000. Ndelalah kok ada yang banyak. Terus ndelalah kita mungkin juga untuk pendanaan kita lewat jalan itu loh Mas, jalan sekitar Merapi kan jalannya banyak berlubang loh Mas. Betul. Itu kita nguruk jalan, terus kita cari dananya juga lewat itu. Nanti kita untuk yang sopir lewat kita doakan semoga ini untuk ini Mas. Oh, mereka udah seneng banget Mas. Cita-citanya memang masih ada satu Mas untuk waktu dekat ini loh Mas. Kita juga mau kalau nggak salah itu daerah Karangduren atau apa ya Mas, itu juga ada orang lumpuh Mas. Itu dia berdiri tinggal sendirian di gubuk pinggir sawah. Kita punya kalau habis Pak Rudi ini selesai bedah rumah, kita rencana juga mau walaupun baru niat ya Mas ini untuk membikinkan walaupun itu gubuknya itu di permanen gitu loh Mas, biar nggak kehujanan. Nah Bu Sewi, selama menggalang dari teman-teman dan juga menjalankan Pasdeluran Gotong Royong kan tentu ada kendala atau hambatan Bu. Nah sejauh ini Bu, kendala atau hambatan yang ditemui Bu Sewi dan juga teman-teman apa ini? Ya pasti ada Mas, pasti ada yang bilang gini, wong kurang gawean awak dhewe ra duwe kok. Rumah saya jelek loh Mas, rumah saya belum bagus loh Mas. Rumah saya aja belum dibata loh Mas malahan. Ini baru perintis, tapi ada yang bilang awak dhewe ra duwe kok mikir wong liya kayak gitu loh Mas, banyak itu kayak justru gitu. Justru orang yang kaya itu seperti ini Bu, mau membantu orang lain walaupun kita masih merangkak untuk menuju sejahtera gitu loh Bu. Iya Mas, banyak sekali itu. Banyak juga kadang kan kita gini Mas, ayo coba nyanggone pengusaha kayak gitu loh Mas. Misalnya di sini kan banyak yang itu loh Mas, kayak penggilingan batu, base camp itu namanya base camp. Depo-depo pasir, kita coba misalnya, kita kan punya Mas, misalnya untuk bedah rumah kita bikin RAB, untuk yang bedah rumah Pak Rudi, kan biasa kita kasih anggaran 20-an juta, nanti bahan-bahan tercantum di situ, kita datang ke pengusaha-pengusaha gitu toh Mas. Ada juga Mas, di situ kita kelonuwun, kita datang, ada juga yang nggak keluar, itu suka duganya kayak gitu, tapi juga nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Tapi ini nggak menyurutkan Bu Sewi dan juga teman-teman dari Pasdeluran Gotong Royong kan tentunya untuk kemudian memberi yang terbaik untuk saudara-saudara yang membutuhkan ya Bu ya? Tidak Mas, tapi ada juga yang mereka kan banyak Mas dari teman-teman saya yang mentalnya mungkin belum sendablek saya gitu ya Mas. Betul. Saya itu nggak gas, asalkan saya nggak merugikan orang lain maju terus pantang mundur katanya gitu toh Mas. Betul. Ada juga yang ini, mbak oke aku sesuk yang jak rono aku loh mosok ngene. Saya bilang nggak apa-apa, kita tuh nggak rugi, kita kan mengasih tahu mereka untuk kebaikan, membuat jalan mereka untuk kebaikan. Ayo Mas, tiket swargone, ayo. Lah kalau mereka nggak mau mengambil kesempatan ya nggak apa-apa, saya kan gitu Mas. Sekarang itu banyak orang kaya Mas, tapi yang tekan atine, titik. Iya. Ya penting kita ndablek dulu ya Bu kalau ada omongan seperti itu Bu. Mas. Memang resep hidup saya ndablek. Betul. Baik, karena waktu terbatas kita harus berbagi waktu dengan Pak Sudirman juga Bu. Ini yang terakhir mungkin Bu. Harapan ke depannya Bu dari Bu Sewi Untari untuk Pasdeluran Gotong Royong ini agar bisa melaksanakan kegiatan yang lebih besar lagi, bisa membantu lebih banyak orang lagi dan tentunya anggotanya juga semakin banyak lagi. Harapannya apa Bu ini Bu? Harapannya ya semoga para pendengar yang mendengarkan siaran RRI 4 Semarang ya Mas, bisa termotivasi di dalam kesempitan saya pun insya Allah masih bermanfaat untuk orang lain walaupun itu sedikit Mas. Walaupun cuman kepedulian dulu Mas, dari kepedulian nanti rasa simpati kita timbul, nanti kok ndelalah yo ada rasa itu tadi loh Mas, tekan hatinya untuk berbagi. Betul. Dan semoga semakin banyak yang terketuk hatinya untuk berbagi kepada sesama Mas. Iya Mas. Ini tambahan Mas satu. Monggo.
untuk yang Bale Rantai sekitar Kemalang itu kalau kemarau kan pasti airnya sulit, Mas. Betul. Itu dari kita, dari komunitas, dari teman-teman itu kita juga sering bantu air bersih, Mas. Oh, jadi kita satu tangki, misalnya belinya berapa atau Mas 200 atau 150, kita antar ke daerah yang kekeringan itu. Kita itu tadi Mas dari royoman dari 1.000 2.000 itu tadi. Ya semoga semakin banyak yang terketuk hatinya dan semakin banyak yang bisa kita bantu ya Mas. Betul Bu. Dan semoga ini juga semakin memotivasi yang lainnya juga. Dan mungkin kalau ada yang mau membantu lewat Pas Darurat Gotong Royong juga akan semakin bagus juga ini ya Bu. Terima kasih Mas. Insya Allah kita amanah untuk menyampaikan titipan-titipan dari saudara-saudara kita untuk saudara-saudara kita, Mas. Iya, baik. Yeah. Baik, Bu Siwi, sangat luar biasa sekali. Sebetulnya masih banyak yang bisa kita obrolkan, tapi kita sambung di lain kesempatan, Bu Siwi. Tetap semangat untuk membantu orang lain juga, tetap ndablek untuk tujuan yang positif, nggak apa-apa, Bu, ini, Bu. Amin, Mas. Ya, Mas. Baik, terima kasih, Bu Siwi. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Sukses selalu untuk Bu Siwi. Assalamualaikum, Bu Siwi. Amin, Mas. Baik, terima kasih Bu Siwi Untari. Baik, Kung, ini luar biasa sekali, Kung. Jadi resepnya satu, Kung, dari Bu Siwi tadi, ndablek kalau dengar omongan orang, gitu loh, Kung. Iya. Nah, itu kan ya betul. Ya orang yang jiwa sosialnya tinggi harus seperti itu, enggak. Jangan sampai kita baperan gitu. Iya. Ya, begini Mas Titis, setelah mendengarkan apa yang disampaikan narasumber ya. Ibu Siwi Untari tadi, ini dapat diambil beberapa intisari, Mas. Ya. Bahwa menjadi seorang relawan yang peduli sosial dan rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat itu adalah seseorang yang ingin menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki kebutuhan secara materi juga. Ya. Dalam pengertian ia bisa membuktikan hasil karya yang berupa materi. Seperti yang diwujudkan dalam bentuk rehabilitasi rumah, ya, terusan rehabilitasi tempat ibadah, pengumpulan dana sosial untuk korban bencana, dan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang lain ini. Bisa dalam bentuk kegiatan di bidang pertanian, ya, perikanan, peternakan, dan usaha ekonomis produktif yang lain. Terus mereka ini umumnya Mas, memiliki kebutuhan ingin tampil eksis ya, berbeda gitu ya. Punya ya paling tidak itu keberadaannya itu bahwa ia berbeda dengan yang lain, yaitu telah dapat mencapai kebutuhan manusia tertinggi dalam teori Maslow, Mas. Jadi eksistensi diri itu menurut Maslow itu kebutuhan tertinggi. Terus sebagai manusia biasa, Mas, hidup di tengah masyarakat ini juga ingin hidup dicintai masyarakatnya gitu loh. Betul. Ya, nek wis ora dicintai masyarakat malah ono sing diusir bareng ngono kan rekoso. Nah, betul. Ya, sekarang itu kan kadang-kadang nek ora seneng malah diusir gitu ya. Jadi ora kok dikandani sik piye masalah apa ora gitu. Nah, ini kan kadang-kadang ya bisa membuat masalah baru lah. Kelompok-kelompok Bu Siwi Untari ini mereka yang tergabung dalam paguyuban senam ya, dan perseduluran gotong royong Pasar Kembang Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten ini memang menginginkan supaya dicintai masyarakat sekitarnya gitu loh. Paling tidak kan dia merasa aman dicintai tangga-tangga nih gitu ya, gitu. Terus sebagai manusia Mas juga memiliki kebutuhan yang ingin dapat hidup berkembang. Untuk mencapai kedewasaan secara fisik, mental maupun sosial gitu. Nah, kedewasaan fisik karo mental biasanya wis ana cara-carane ya. Nah, sing angel ini kan kedewasaan sosial. Dia bisa ikut memikirkan orang lain seperti dikatakan Bu Siwi tadi bahwa hidupnya bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini kan jarang Mas mikir saiki. Nah, iso iku yo sampai 7 turunan ngono supaya bisa hebat gitu ya. Tapi kan ada juga orang-orang yang setelah mencapai hidup sukses juga bingung. Seperti yang namanya yang dari Jepang yang Honda itu. Itu setelah dia itu sudah tua itu semua kekayaannya diserahkan panti asuhan, Mas. Anaknya aja tidak diberikan itu karena anaknya sudah dibesarkan dan lain-lain gitu. Ini kan jiwa-jiwa yang seperti ini kan mulai langka ya.
sebagai warga masyarakat yang telah dilandasi jiwa ketuhanan yang Maha Esa, untuk ikut berpartisipasi aktif, berkontribusi Mas ya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bisa ikut secara kelompok kecil, meskipun kelompok kecil ya, untuk dapat ikut membantu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga mereka itu memiliki motivasi ya, untuk apa? Untuk dapat mewujudkan kebutuhan tertingginya tadi itu, sebagai manusia yang ingin eksis gitu ya. Jadi itu Mas beberapa hal yang dimiliki oleh kelompok Bu Siwi Untari kaitannya dengan paguyuban senam ya, dan peseduluran gotong royong di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Semoga itu bisa memotivasi yang lain bahwa masih ada toh orang yang seperti itu gitu ya. Insya Allah Mas, sampai jumpa di episode 325 dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Sadiman Alkundarto atas paparannya juga, dan sahabat budaya, dari perbincangan kita di pagi hari ini kembali kita diingatkan untuk juga kita bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, walaupun kita juga belum mencapai taraf ataupun tataran orang yang sejahtera, namun jika kita punya rezeki berlebih, tidak ada salahnya untuk sedikit menyisihkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, karena berapapun yang kita berikan ataupun apapun yang kita berikan tentu akan sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Demikian Jateng Gayeng untuk pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali berjumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.